Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Triliza Sepriani, mahasiswi Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi dengan nomor induk mahasiswa 24104820130063. Prodi Farmasi semester genap tahun ajaran 2024-2025. Tugas yang akan saya sajikan adalah video tentang sejarah dan perkembangan YARSI untuk memenuhi tugas keyarsian dan pemikiran M. Natsir. Berikut video yang akan saya sajikan. YARSI Sumatera Barat. Yayasan Rumah Sakit Islam atau YARSI Sumatera Barat didirikan pada 31 Januari 1969 oleh Bapak Muhammad Natsir untuk meningkatkan pelayanan di masyarakat tanpa memandang perbedaan. YARSI tumbuh dari 4 program utama, yaitu 1. Menggali potensi umat, 2. Menghidupkan roh Islam, 3. Menggerakkan dakwah, dan 4. Membangun negeri. Tujuan YARSI mempunyai tujuan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, seluruhnya melalui pelayanan kesehatan tanpa memandang perbedaan agama, kedudukan, warna kulit, dan asal-usul, bertitik tolak dari niat yang diikrarkan, yaitu sesungguhnya sholatku, hidupku, dan matiku adalah untuk Allah SWT, Tuhan semesta alam. Bapak Muhammad Natsir, salah seorang tokoh penting asal Sumatera Barat yang namanya mungkin jarang terdengar di telinga generasi milenial saat ini, namun memiliki peranan penting serta prestasi bagi bangsa Indonesia. Beliau Bapak Muhammad Natsir, putra dari pasangan Muhammad Idris Sultan Saripado dan Khadijah yang lahir di daerah Solok, salah satu daerah di Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 1908. Modal kejiwaan yang kokoh, YARSI berpegang pada semboyan semangat cerdas ikhlas dalam setiap langkahnya, semangat untuk mengerjakan apa yang bisa dilakukan, kecerdasan untuk memulai dengan apa yang ada, dan keikhlasan karena meyakini bahwa yang ada sudah cukup untuk memulai perkembangan. Inisiatif Muhammad Natsir. YARSI berasal dari surat kecil Muhammad Natsir pada 2 Juli 1968 yang ditujukan kepada alim ulama dan pemuka masyarakat Islam di Sumatera Barat. Surat ini lahir setelah Muhammad Natsir berkunjung ke Ranah Minang dan melihat kondisi masyarakat yang rentan terhadap kegiatan misionaris terutama dalam bidang kesehatan. Gerakan amal nyata. Bapak Muhammad Natsir menekankan pentingnya amal nyata, seperti mendirikan rumah sakit Islam untuk menghadapi tantangan terhadap akidah umat. Ini adalah bagian dari upaya mengangkat harga diri masyarakat Sumatera Barat. YARSI sebagai ibadah dan gerakan dakwah. Pembangunan rumah sakit Islam dianggap sebagai ibadah dan gerakan dakwah, bukan hanya mencari keuntungan. Hal ini terlihat dari semboyan tadawu ya ibadallah tadawu, berobatlah wahai hamba Allah, yang tercantum pada kantong-kantong obat YARSI. Kesehatan holistik. Konsep kesehatan manusia menurut Bapak Muhammad Natsir mencakup 4 aspek. 1. Kesehatan fisik, 2. Kesehatan jiwa, 3. Kesehatan pemikiran, 4. Kesehatan sosial. YARSI bertujuan menciptakan muslim yang sehat secara menyeluruh, tidak hanya fisik tetapi juga rohani. Pelayanan inklusif. Rumah Sakit Islam Ibnu Sina YARSI Sumatera Barat tidak bersifat eksklusif untuk umat tertentu, melainkan terbuka luas bagi setiap warga yang memerlukan layanan kesehatan. Pengembangan dan pembinaan. YARSI terus melakukan pembinaan internal secara berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan tenaga pelaksana di bidang teknis, medis, manajemen, dan komunikasi. Beberapa rumah sakit di bawah naungan YARSI Sumbar. Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukit Tinggi didirikan pada tanggal 30 Oktober 1969.
Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang didirikan pada tanggal 3 Juni 1971. Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang didirikan pada tanggal 30 Mei 1972. Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Payakumbuh didirikan pada tanggal 3 Oktober 1972. Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang 4 didirikan pada tanggal 5 Juli 1975. Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pati didirikan pada tanggal 10 Oktober 1978 dan Balai Kesehatan Yarsi Mentawai didirikan pada bulan Juni tahun 2005. Komitmen dan visi masa depan. Yarsi terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, menyebarluaskan pengetahuan dan pengalaman di bidang kesehatan, serta mendukung tercapainya tujuan dakwah bilhal di masyarakat. Dengan dukungan kuat dari masyarakat dan kerja keras, Yarsi berharap dapat mendirikan lebih banyak fasilitas kesehatan di seluruh Sumatera Barat sebagai bentuk amal nyata. Lembaga Pendidikan Yarsi Sumbar. Untuk menunjang misinya, Yarsi Sumbar juga mendirikan beberapa unit sekolah pendidikan keperawatan di Bukit Tinggi didirikan pada tahun 1983. Kemudian dikonversikan menjadi Akademi Keperawatan 3 Januari tahun 2000. Selanjutnya, berkembang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yarsi Sumbar pada tanggal 18 Juli tahun 2008 dan Universitas Muhammad Natsir didirikan pada tanggal 16 Oktober 2014 yang menyelenggarakan beberapa program studi. Universitas Muhammad Natsir. Yarsi Sumbar mulai merintis pendirian perguruan tinggi setinggi universitas pada tanggal 28 Agustus 2012. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 501/E/1/2014 tentang izin pendirian Universitas Muhammad Natsir di Kota Bukit Tinggi pada 16 Oktober 2014 yang menyelenggarakan 10 program studi. Adapun prodi Sarjana Farmasi, prodi Sarjana Ilmu Gizi, prodi Sarjana Kimia, prodi Sarjana Fisika, prodi Sarjana Biologi, prodi Sarjana Administrasi Rumah Sakit, prodi Sarjana Ilmu Hukum, prodi Sarjana Sastra Arab, prodi Sarjana Administrasi Negara, dan prodi Sarjana Akuntansi. Universitas Muhammad Natsir memiliki tujuan menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing di tingkat Asia Tenggara yang menerapkan nilai-nilai Islam, menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang bermutu, melaksanakan pengabdian masyarakat yang bermutu dalam menjawab permasalahan masyarakat dan tantangan industri dengan menegakkan nilai-nilai Islam, membangun tata kelola perguruan tinggi yang unggul sesuai nilai-nilai Islam. Visi dan misi. Universitas Muhammad Natsir memiliki visi menjadi universitas yang unggul berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan berdaya saing di tingkat Asia Tenggara tahun 2034. Misi mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pembelajaran yang unggul sesuai nilai-nilai Islam, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang unggul sesuai nilai-nilai Islam, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pengabdian kepada masyarakat dalam menjawab permasalahan masyarakat dan tantangan industri yang unggul sesuai nilai-nilai Islam, mengembangkan tata kelola perguruan tinggi dalam turut serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang unggul sesuai nilai-nilai Islam, membangun tata kelola perguruan tinggi yang unggul sesuai nilai-nilai Islam. Adapun lambang dari Universitas Muhammad Natsir memiliki arti lingkaran pita putih. Lingkaran pita putih dengan tulisan Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi melambangkan jalinan silaturahmi, perdamaian dunia, rahmatan alamin, dan hubungan yang didasari kemurnian dan ketulusan. Bulan sabit bertulisan Arab. Ibnu Sina melambangkan bahwa universitas merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina yang berada di bawah Yarsi, Sumatera Barat. Adapun pesan dari Bapak Muhammad Natsir, beliau berkata, "Gubahlah dunia dengan amalmu, hidupkan dakwah, bangun negeri, dan hidupkan lembaga pura-pura.
hemat dan suka menabung, berinfak, berzakat adalah pesan-pesan utama Bapak Muhammad Natsir yang menjadi landasan Yarsi. Keberhasilan Yarsi bukan hanya karena uang, tetapi lebih kepada semangat, kecerdasan, dan keikhlasan dalam berbuat. Itulah tadi hasil dari video tugas saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.